Penasihat hukum terdakwa Widodo bersama terdakwa melalui video virtual melaksanakan persidangan agenda pembelaan terkait kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Kapuas di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Pengadilan Negeri Palangkaraya kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pada PDAM Kapuas Selasa 6 Juli 2021 di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sidang kali ini, salah satu penasihat hukum terdakwa Widodo di depan majelis hakim dan jaksa penuntut umum membacakan nota pembelaan terdakwa. Penasihat hukum Widodo mengatakan, berdasarkan pengakuan terdakwa Widodo kepada saksi Safiri dan Sasi Nunik Pungkaswati, pada pembacaan BAP dalam persidangan keterangan saksi 4 Maret 2021 lalu yang dibenarkan dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Cahyono dan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan SRMBR terdapat dugaan permintaan bantuan dana dari pihak Bupati Kapuas kepada PDAM Kapuas. Sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut, Agus Cahyono yang waktu itu sebagai kasih perencanaan dan kini juga menjadi tersangka, serta terdakwa Widodo yang saat itu menjabat menjadi Direktur PDAM Kapuas periode tahun 2013-2018, membuat kegiatan-kegiatan dengan meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan fiktif dan membuat harga penawar di atas harga yang sebenarnya atau di markup. Akan tetapi, pekerjaan tersebut dilaksanakan langsung pegawai PDAM Kapuas dengan mengupah pekerjaan buruh harian. Lebih jelas, penasihat hukum terdakwa Widodo mengatakan bahwa bantuan dana yang diduga diminta oleh Bupati Kapuas tersebut disalurkan melalui Anam dan Tommy yang bekerja sebagai pegawai honorer di rumah jabatan Bupati Kapuas. Kegiatan penyertaan modal untuk kegiatan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah SRMBR sebesar 3 juta. Untuk satu SRMBR direncanakan sebagian perencanaan PDAM Kabupaten Kapuas dan dipergunakan untuk biaya penambahan jaringan pipa induk dan tersier, pemasangan SR atau sambungan rumah, rehab pengolahan air, pengadaan water meter sehingga air mengalir ke rumah-rumah pelanggan. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyertaan modal Kabupaten Kapuas pada PDAM Kabupaten Kapuas dengan program kegiatan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau SRMBR sebesar 3 juta untuk satu SRMBR, pihak PDAM Kapuas melalui bagian perencanaan telah melakukan kegiatan penambahan jaringan pipa induk, tersier, pemasangan sambungan rumah, rehab pengolahan air, pengadaan water meter dengan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan dengan membuat surat perintah kerja atau SPK. Dan sebagian kegiatan tersebut dikerjakan langsung oleh pegawai PDAM Kabupaten Kapuas dengan meminjam perusahaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan bendahara SRMBR menerbitkan kwitansi-kwitansi dan voucher-voucher pembayaran kegiatan tersebut. Bahwa pengakuan terdakwa Widodo SE bin Cipto kepada saksi Safiri, Saksi Nunik Pungkaswati sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan saksi Safiri, Saksi Nunik Pungkaswati yang dibenarkan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Cahyono dan keterangan terdakwa Widodo SE dalam pelaksanaan kegiatan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau SRMBR, di mana ada permintaan bantuan dana dari pihak Bupati Kapuas dengan bahasa untuk kepentingan ujung murung, sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut saksi Agus Cahyono melalui kasih perencanaan dan terdakwa Widodo SE selaku direktur membuat kegiatan-kegiatan dengan cara meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan fiktif, membuat harga penawaran di atas harga yang sebenarnya atau di markup, meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan tersebut dilaksanakan langsung pegawai PDAM Kabupaten Kapuas yang mengupah pekerja buruh harian. Bahwa adanya aliran dana seperti
aliran dana kepada bupati dan bahasa untuk kepentingan ujung burung dalam pelaksanaan penyertaan modal kegiatan sambungan rumah berpenghasilan rendah diserahkan melalui Tommy dan Anam sebagai pegawai honorer di rumah jabatan bupati tersebut berdasarkan pengakuan Widodo SE kepada saksi Syafiri, saksi Nunik Pungkaswati sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan saksi Syafiri serta saksi Nunik Pungkaswati yang dibenarkan di persidangan dan dibenarkan saksi Agus Cahyono dan terdakwa menghadirkan saksi Hutomo Bisi Subianto alias Tommy dan saksi Muhammad Koirul Anam bin Ushairi alias Anam di persidangan karena saksi yang bersangkutan sudah pindah alamat berdasarkan surat keterangan RT setempat sehingga keterangan dibacakan dan fakta berita acara pemeriksaan saksi Muhammad Koirul Anam alias Anam pada tanggal 25 September 2019 dirubah keterangannya pada saat diperiksa pada tanggal 28 Oktober 2019 bahwa selain itu pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada PDAM Kabupaten Kapuas untuk kegiatan sambungan rumah berpenghasilan rendah atau SRMBR 2016, 2017, dan 2018 juga dinikmati oleh pegawai PDAM Kabupaten Kapuas berdasarkan fakta pengakuan saksi Nunik Pungkaswati selaku bendahara SRMBR yakni 47 juta dan pengakuan Widodo selaku Direktur PDAM Kabupaten Kapuas yakni 150 juta serta saksi Agus Cahyono yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Akuo bahwa terhadap pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada PDAM dengan program kegiatan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2016 yakni sebesar 3 juta, tahun 2017 sebesar 4.569 juta dan tahun 2016 sebesar 3 miliar, tahun 2017 4.569 juta dan tahun 2018 sebesar 3 miliar yakni sebesar 10.569 juta terdapat kerugian negara yakni sebesar 7 miliar 4 juta 7.418 juta 444.650 rupiah berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor SR-2957-PW15-5-2020 tertanggal 1 Desember 2020 yang dibenarkan oleh ahli Arif Sunardi. Pada persidangan tersebut, penasehat hukum terdakwa menilai bahwa total kerugian negara atas kasus dugaan perkara korupsi dana penyertaan modal PDAM Kapuas tidak sampai 7,4 miliar rupiah. Tim penasehat hukum berpendapat bahwa kerugian negara atas kasus dugaan korupsi tersebut hanya sekitar 3,4 miliar rupiah yang kemudian dijadikan dasar oleh BPKP Kalteng. Dari hasil verifikasi yang disampaikan oleh BPKP Kalteng itu hanya diambil datanya sebagian, sedangkan audit perhitungan kerugian negara diambil data menyeluruh. Atas audit perhitungan keuangan negara dari BPKP, pihaknya tetap berpatokan pada kerugian negara hanya senilai 3,4 miliar rupiah. Terkait masalah kerugian negara itu kami tidak sepakat terhadap dakwaan jaksa yakni 7,4 miliar. Kalau dari kami menyimpulkan ya kurang lebih 3 miliar gitu loh. Dan intinya kalau dari kami ya pada prinsipnya kalau proses ini sudah berjalan sampai pada ujung di mana saat ini menyangkut pledoi ya kan. Intinya dari kami adalah bagaimana majelis hakim pertama bisa memberikan rasa keadilan bagi semuanya ya kan. Yang kedua kami pun juga berharap
ya fakta-fakta yang muncul di persidangan itu menjadi pertimbangan oleh majelis. Dan tentunya di akhir cerita kami meminta yang mudah-mudahan bisa diringankan. Di samping itu, terdakwa Widodo dalam pembelaannya membantah keterangan saksi-saksi pada persidangan sebelumnya, yaitu saksi Nuni Pungkaswati, Muhammad Ismail atau Edo, Lambang Slamet, Murdiono, dan David. Dikatakan bahwa beberapa keterangan saksi tidak benar. Terdakwa Widodo juga memohon dan meminta kepada JPU untuk menindaklanjuti saksi Nuni Pungkaswati terkait penggunaan uang. Mantan Direktur PDAM Kapuas yang pernah menjabat periode tahun 2013-2018 itu juga mempertanyakan perihal saksi Hairul Anam dan Tommy yang tidak dapat hadir pada persidangannya. Dirinya memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan permohonannya menghadirkan kedua saksi tersebut. Usai melaksanakan persidangan lanjutan pada hari Rabu 7 Juli 2021, Kasipitsus Kapuas Stirman EKPS mengatakan, terkait dengan replik yang dibacakan JPU merupakan tanggapan dari nota pembelaan terdakwa Widodo dan penasihat hukum. Pada pokoknya, terdakwa dan penasihat hukum meminta pembuktian terhadap pasal 3 sebagaimana dakwaan subsidiar. Sedangkan menurut penuntut umum, dakwaan yang terbukti merupakan pasal 2 dakwaan primer yang ditanggapi pada persidangan sebelumnya. Terkait dengan replik yang kami bacakan hari ini, itu merupakan tanggapan dari nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya terdakwa maupun penasihat hukumnya minta supaya pasal yang terbukti itu pasal 3 sebagaimana dakwaan subsidiar. Sedangkan menurut penuntut umum, dakwaan yang terbukti adalah pasal 2 dakwaan primernya. Jadi itu yang tadi kita tanggapi. Terus kemarin juga dalam pembelaannya penasihat hukum terdakwa menyatakan kalau kerugian negaranya itu tidak 7,4 M melainkan 3 M. Yang dijadikan dasar adalah verifikasi dari BPKP. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa verifikasi yang dilakukan oleh BPKP itu tentunya berbeda dengan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi kalau verifikasi itu cuma diambil sampel-sampel datanya sebagian, sedangkan kalau audit perhitungan kerugian keuangan negara itu yang diambil datanya keseluruhan, lengkap. Nah, makanya kenapa kami tetap berpatokan kerugian negara senilai 7,4, karena berdasarkan dari audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. Kalau sebetulnya bukan perbedaan perhitungan, mungkin dasar yang digunakan. Kalau dasar yang digunakan oleh teman-teman penasihat hukum yang digunakan adalah verifikasi. Verifikasi itu kan tidak menyeluruh. Nah, kalau yang kami pakai ini kan memang yang berdasarkan perhitungan audit kerugian keuangan negara. Jadi sesuai dengan apa yang didakwakan, seperti itu. Dalam persidangan sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Widodo untuk menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah atas dugaan kasus korupsi dana penyertaan modal PDAM Kapuas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata melaporkan.